Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadiyihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an wal akhwat. Pada malam hari ini, di malam Kamis, di malam ke-8 Safar 1443 Hijriah, kembali dengan izin Allah dan taufiknya kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insyaAllah kita akan melaksanakan juga sholat isya secara berjamaah. Dan kita manfaatkan waktu kita antara maghrib dan isya ini dengan mengingatkan sunnah-sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca dalam sehari semalam, atau bahkan zikir-zikir yang juga kadang nanti akan ada pembahasan zikir-zikir yang dibaca pada momen-momen tertentu, pada waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Pada pembahasan malam Kamis yang lalu, kita sudah masuk dalam pembahasan bab ke-22 tentang bab doa kunutil witir, bab tentang kunut witir. Kita sudah bahas satu hadis atau satu doa terkait dengan doa pada saat kunut witir. Mungkin ya. Ya, alhamdulillah. Tersisa pada kita dua doa lagi yang dianjurkan untuk dibaca pada saat witir atau pada saat kunut witir. Namun sebelum kita lanjutkan, kita mau meneruskan dulu hadiah dari panitia ini. Mau tanya murajaah ya, apa yang telah kita bahas yang lalu. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan makna kunut secara bahasa? Lalu 3 jenis kunut yang disebutkan dalam syariat. Ya, tafadhal. Iya, Masya Allah. Secara bahasa tadi artinya apa? Berdiri. Ya, kunut ya. Afdhalus sholati tulu al-qunut, ya, berdiri dalam posisi khusyuk. Dan adapun secara istilah ada 3 ya, kunut, nazilah, subuh dan witir.
Yang disepakati tentang pensyariatannya adalah ya, kunut. Ada yang lebih disepakati lagi. Kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Baik, ya, fadhal. Kesini Ki. Silakan dipilih. Ya, syukran. Apa? Boleh? Ya. Ya. Ini. Oh begitu. Oh ya. Baik. Ya. Ya, kalau gitu kita lanjutkan dulu ya. Insyaallah nanti kita akan tanya tentang apa yang kita bahas sekarang ini. Baiklah jamaah sekalian, jadi seperti yang kita sudah sebutkan bahwa kunut witir secara umum disepakati oleh ulama kita, namun ada perbedaan pendapat tentang apakah dia sepanjang tahun dalam artian setiap hari dianjurkan ataukah pada momen-momen tertentu saja, ya. Ini ada khilaf yang sudah kita sebutkan yang lalu. Dan kita sudah sebutkan satu doa kunut yang paling terkenal yang kadang dibaca pada waktu subuh, kunut subuh, walaupun sebenarnya kalau dilihat hadisnya dia adalah kunut yang dibaca pada waktu witir, ya, kunut witir, yaitu hadis Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, doa Allahumma ihdini fiman hadait dan seterusnya. Ini kita sudah jelaskan tentang hadisnya. Sekarang kita bahas hadis yang selanjutnya. Doa yang kedua. Doa ini, hadis ini sudah pernah sebenarnya dibahas di nomor ke-47. Ya, enggak tahu ya apakah sudah kita bahas di sini atau belum. Yang jelas ini sudah disebutkan juga di doa yang ke-47. Yang waktu itu pembahasan tentang doa-doa sujud, ya, di antara doa-doa sujud. Jadi ini bisa dibaca pada waktu sujud dan juga pada waktu kunut witir. Yaitu doa yang berbunyi, doa ini diriwayatkan ya oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu berlindung biridhaka dengan keridhaanmu, min dari sakhatika dari kemurkaanmu, wa bimu'afatika dan dengan pemaafanmu, min uqubatika dari hukumanmu, wa a'udzu bika minka dan aku berlindung kepadamu darimu. La uhsi, saya tidak bisa menghitung, sana'an alaik, pujian kepadamu. Artinya saya, ya nanti kita jelaskan ya. Anta kama asnaita ala nafsik, engkau sebagaimana yang kamu pujikan pada dirimu sendiri. Ini bisa juga dibaca pada waktu kunut witir. Makanya biasa dengar ini juga mungkin ya, Syekh Sudais juga biasa baca ini ya. Kalau kita dengarkan kunut yang panjang-panjang itu biasa digabungkan semuanya, ya, digabungkan semuanya. Dan makna dari doa ini, ya, ini adalah intinya termasuk dari doa isti'adah, termasuk doa minta perlindungan. Jadi di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, aku berlindung pada 3 hal. Ya, di sini beliau berlindung pada 3 hal. Pertama,
a'udzu biridhaka min sakhatika, berlindung dengan perantaraan ridhamu dari kemurkaanmu. Dan kita sudah jelaskan bahwa tidak boleh seorang hamba berlindung isti'adzah kecuali kepada Allah, ya, kecuali kepada Allah. Dan di sini apakah termasuk berlindung kepada Allah ini, isti'adzah kepada Allah? Di sini tidak mengatakan a'udzu billah, bukan dibilang a'udzu billah atau a'udzu birabbin nas atau birabbil falaq. Tapi ini termasuk isti'adzah terhadap apa atau dari apa? Dengan apa? Isti'adzah a'udzu biridhaka. Ridha Allah itu masuk apa? Nama Allah atau apa? Masuk sifat-sifat Allah. Ya, jadi ini kaidah penting bahwa ketika kita ingin bersumpah atas nama Allah atau minta pertolongan Allah atau berlindung kepada Allah, maka bisa kita langsung menyebut nama Allah, a'udzu billah, atau kita bilang asta'inu billah, atau kita berdoa kepada Allah, atau kalau sumpah kita bilang wallah. Dan bisa juga dengan menyebutkan nama-nama Allah yang lainnya, ya, seperti a'udzu birabb, ya, atau a'udzu birrahman, atau kalau kita sumpah warrahman wal jabbar. Dan bisa juga dengan sifat-sifat Allah, ya, bisa juga dengan sifat-sifat Allah seperti a'udzu biridhaka. Ridha Allah adalah sifat-sifatnya, seperti kita bilang walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, atau walladzi khalaqa fasawwa, walladzi ja'ala au khalaqal insana bi ahsani taqwim. Itu bisa semuanya, ya, karena dia adalah di antara sifat-sifat dan af'al dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung dengan, ya, a'udzu biridhaka, aku berlindung dengan keridhaanmu, min sakhatika, dari kemurkaanmu. Ini lawan, ya, ridha lawan dari sakhat. Dalam hadis ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Jadi ar-ridha lawannya lah as-sukhtu. Kemudian wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dari pemaafanmu, dengan pemaafanmu, ya, bi mu'afatik min uqubatika, dari hukumanmu. Ini juga lawannya, karena pemaafan lawan dari uqubah, ya, lawan dari uqubah, hukuman. Dan ini menunjukkan ketika dikatakan dari pemaafanmu, dengan pemaafanmu dari hukumanmu, ini pengakuan dari kita, dari seorang hamba, bahwa sebenarnya kita ini pantas untuk dihukum oleh Allah. Ya, sebenarnya kita ini hamba yang banyak salah, banyak khilaf, maka secara tabi'i kita ini pantas diberikan uqubah oleh Allah. Tapi kita juga sangat tahu, ya, kita juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun, maka kita berlindung dengan pengampunan Allah, bi mu'afatik min uqubatik. Lalu yang ketiga, ini lebih umum lagi, wa'udzu bika minka, wa'udzu bika minka, kepadamu, artinya kepadamu, saya berlindung kepadamu dari segala hal, ya, dari kepadamu, dari dengan ridhamu, atau dengan bi mu'afatik, atau dengan yang lainnya. Minka, ya, ini minka darimu, dari sakhatik, dari uqubatik, min adzabika wa min narika wa, dan seterusnya. Ya, ini tadi disebutkan secara khusus beberapa hal, lalu yang ketiga ini disebutkan secara umum. Kemudian kita mengatakan la uhsi tsana'an alaik,
Biasa dalam doa itu kita mulai dengan apa? Pujian, ya. Biasa doa kita mulai dengan pujian, ya, seperti alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Biasa kita mulai dengan pujian. Baru setelah pujian baru doa. Dan kadang doa dulu baru pujian. Ya, di sini contohnya. Kita doa dulu, ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka. Setelah itu kita puji Allah. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnita 'ala nafsik. Ya. Jadi secara umum bahwa ketika kita berdoa kita dianjurkan memuji Allah. Kadang kita dahulukan pujian-pujian tersebut dan kadang pujian itu disebutkan belakangan. Dan ini semuanya ada dalilnya, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata-kata la uhsi tsana'an 'alaik, aku tidak bisa memuji engkau, maksudnya saya tidak bisa memuji engkau dengan pujian yang sepatutnya, ya. Jadinya dengan pujian yang sepantasnya. Setiap kita memuji Allah, maka sesungguhnya Allah lebih dari apa yang kita pujikan kepadanya. Maka pujian yang terbaik adalah pujian yang Allah ajarkan kepada kita. Dalam Al-Quran, adakah contoh-contoh pujian kepada Allah? Pujian hamba kepada Allah diajarkan ada atau tidak? Ya, ada. Maka sebaiknya kita gunakan pujian-pujian tersebut atau pujian yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bagus, ya, seperti kita bilang alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, yang dalam surat Al-An'am, ya. Atau alhamdulillahilladzi hadana li hadza, ya, doa orang yang masuk surga kelak dalam surat Al-A'raf. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini atau doa-doa yang atau pujian-pujian yang memang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bisa juga yang sebagian pujian-pujian itu doa-doa yang biasa dibaca oleh para khatib, ya, oleh para ulama-ulama kita dalam ceramah-ceramah mereka, sah-sah saja, ya, walaupun tidak ada hadisnya secara khusus. Namun tentu saja ketika ada lafaz yang diajarkan langsung, dicontohkan langsung dari Allah atau dari nabinya, maka itu yang lebih baik. Karena itulah dikatakan oleh Nabi sini, anta kama asnaita ala nafsika, engkau adalah sebagaimana yang engkau pujikan sendiri terhadapmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memuji dirinya sendiri untuk mengajarkan kita bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa ihatah, ya, kita tidak bisa idrak kepada Allah dengan sesempurna mungkin, maka sebaiknya kita memuji Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Anta kama asnaita ala nafsika, engkau sebagaimana yang engkau pujikan pada dirimu sendiri. Oleh karena itu juga, kalau kita ingin memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya kita puji beliau sebagaimana yang ada contohnya, sifat-sifatnya yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin kadang terjatuh pada pujian-pujian kepada Nabi yang mungkin tujuannya bagus dan mungkin lahir dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari rasa atau keinginan untuk mengagungkan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dia yang membuat-buat pujian tersebut, maka kadang jatuh pada hal yang terlarang, jatuh pada hal yang dikatakan sebagai gulu, hal yang ekstrim atau itra istilahnya. Al-itra artinya memuji dengan pujian berlebihan. Ini yang Nabi kita sendiri tidak suka. La tutruni kama atrati an-nasara Isa bin Maryam.
Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana pujian orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Tapi qulu abdullahi wa rasuluh. Tapi katakanlah bahwasanya saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau lebih suka dipuji, beliau lebih suka disifatkan dengan sifat seperti itu. Dan ya, ini lebih baik. Dan ini tidak mengurangi penghormatan kita kepada beliau. Ya, kadang sebagian mengatakan pujian kita dan penyifatan kita kepada Nabi sederhana, biasa-biasa saja. Maka kadang ada orang mau merangkai kata-kata untuk memuji beliau, namun kadang jatuh kepada hal-hal yang berlebihan. Maka lebih baik ya kalau saja dalam hadis tentang Allah kita katakan anta, ya Nabi kita mengajarkan anta kama asnaita ala nafsik, engkau sebagaimana yang engkau pujikan pada dirimu, maka juga sebaiknya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita sifatkan beliau sebagaimana yang ada disebutkan dalam Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih selamat dan juga itu sunnah ya, dan memang dialah yang diajarkan dalam Quran dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bisa dibaca ya pada saat kita witir kunut, entah dibaca bersendiri atau dibaca dirangkaikan dengan doa sebelumnya, Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian doa yang ketiga atau yang terakhir dimasukkan oleh Syekh dalam doa kunut witir, dan ini juga biasa dibaca dalam kunut nazilah. Bahkan kalau kita lihat doa kunut nazilah itu, apakah ada yang paten, ada yang memang sudah baku atau tidak? Kunut nazilah, adakah doa yang memang kita baca persis seperti itu dalam semua keadaan, atau dia kondisional, dia sesuai dengan keadaannya? Iya, sesuai dengan keadaannya. Karena kunut nazilah, istilahnya saja nazilah artinya tergantung musibah yang turun kepada kita. Jadi kalau dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaknat, Allahumma al'an ya Dakwan ya, dan yang lain-lainnya ya, beliau sebutkan beberapa nama kabilah yang telah membunuh dan membantai umat Islam dan terutama para qurra waktu itu. Maka demikian juga sesuai dengan keadaan. Ya, kata sebagian duat dulu orang cuma mengatakan Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, ya ketika Palestina mulai dibantai. Lalu terjadi lagi di Irak, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fil Iraq. Lalu pernah juga di Afghanistan, lalu ditambah lagi wa fi Afghanistan, lalu tambah lagi Rohingya. Bertambah panjang ini. Ya, itu menunjukkan apa? Ya, bagaimana kondisi umat Islam yang dibantai di mana-mana. Ya, dulu masih sedikit, sekarang tambah terus. Ya, Allahul musta'an. Jadi dia dikondisikan dengan keadaan. Tapi ada doa kunut nazilah sebenarnya, dan juga di sini disebutkan kunut witir yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini asarnya mauquf tapi sahih. Ya, dan ini diantara yang paling sahih yang bagus dibaca pada kunut nazilah secara umum sebelum kita baca, tergantung kondisi. Jadi ada yang dia baca bersifat umum dalam setiap nazilah dan ada sesuai dengan kondisi. Ini yang paling termasuk yang paling sahih. Bagaimana doanya? Ya, sekali lagi ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah. Walaka nusolli, dan kepadamulah kami salat. Wa nasjudu, dan kepadamulah kami sujud. Ya, ini disebutkan disebutkan khas setelah am. Ya, disebutkan khas setelah am. Jadi awalnya secara umum dulu. Allahumma iyyaka na'budu,
kepadamulah kami menyembah dengan segala macam bentuk peribadatan. Lalu dikhususkan ibadah solat, walaka nusalli, kepadamu kami solat, karena solat adalah ibadah yang paling utama. Lalu dalam gerakan solat, gerakan apa yang paling utama? Sujud. Walaka nusalli wa nasjudu, dan kepadamu kami sujud. Ini isyarat bahwa kemuliaan dan kedudukan sujud dalam solat, ya. Jadi kemudian wa ilaika nas'a wa nahfidu, wa ilaika nas'a, dan kepadamulah kami bersegera. Ya, nas'a, as-sa'yu itu adalah berjalan dengan cepat atau bersegera dalam kebaikan, ya, sebagaimana kata Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil, sebagaimana kata Allah, as-sa'yu fas'au ila dzikrillah, ya. Wa idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai', ya. Di situ as-sa'yu artinya segera meninggalkan dan bersegera untuk menuju panggilan an-nida dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini wa nahfidu itu lebih ditakkid lagi, ya. Nahfidu juga maknanya adalah nusari', kami bersegera, ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita dalam urusan ibadah, Allah menyuruh kita untuk istibaqah, fastabiqul khairat, sari'u wasari'u ila magfirati min rabbikum, sabiqu ila magfirati min rabbikum, fafirru ila Allah. Nah, dan Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tergesa-gesa. Makanya Allah mengatakan, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, kenapa kamu terlalu tergesa-gesa, ya. Lagi Nabi Musa mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, saya kelihatannya tergesa-gesa tapi untuk kamu sayang dan ridho kepadaku. Jadi dalam kebaikan-kebaikan kita diperintahkan untuk bercepat-cepat dan tidak terlambat dalam kebaikan-kebaikan akhirat. Wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka, dan kami berharap kepada rahmatmu, wa nakhsha adzabak, dan kami takut, khawatir kepada siksamu. Jadi sering sekali, ya, dalam doa-doa seperti ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memasangkan dengan antara lawannya. Dan inilah maksud dari raja dan khauf. Ar-raja wal khauf, raghbah wa rahbah. Ar-raja terhadap rahmat, dan al-khauf atau khasyah kepada azabak, dan nakhsha mana ialah nakhafu, ya. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan al-khusyu' atau al-khasyah itu lebih daripada sekedar al-khauf, karena al-khauf kadang sekedar didasari oleh rasa takut. Adapun al-khasyah maka dia didasari juga dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-khauf al-makrun bil ilm. Al-khasyah itu adalah rasa takut yang didasari oleh ilmu. Makanya khauf itu kadang secara umum manusia khauf, tapi untuk khasyah itu hanyalah untuk hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna azabaka bil kafirina mulhiq atau mulhaq. Di sini inna azabaka bil kafirin, dalam sebagian riwayat inna azabaka bil kuffari, bil kuffar sama, ya. Kuffar jamak dari kafir, sama juga dengan kafirin. Mulhiq atau mulhaq, ya. Bisa dua-duanya, tapi yang lebih banyak adalah mulhiq, ya. Mulhiq artinya dia akan sampai mengenanya,
Ya, jadi kalau kita ada datang seseorang, ya, kalau kita mau susul, kita bilang sa'alhaqu bika, ya, saya akan susul kamu. Jadi kamu duluan mungkin, tapi saya akan susul dan mengejarmu dan menyusulmu dan saya akan dapat kamu. Maka perkataan inna adzabaka bil kuffari mulhiq, artinya azab Allah kepada orang kafir itu akan kena, akan sampai, dan tidak akan lolos orang kafir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabaka bil kafirin atau bil kuffari mulhiq, ya. Atau kalau mulhaq artinya dia akan kena juga, ya. Tapi lebih baik kalau dikatakan mulhiq. Tapi kalau dalam buku kecilnya mulhiq atau mulhaq? Mulhaq. Iya. Tapi dobat yang lebih tepat atau yang lebih banyak adalah mulhiq. Allahumma, ya Allah, inna nasta'inuka. Ini barulah masuk doa, ya. Jadi tadi adalah puji-pujian. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffar atau bil kafirina mulhiq. Barulah kita, ya, berdoa di sini. Ya Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu, wa nastaghfiruka, dan minta ampun kepadamu, wa nusni 'alaikal khair, dan kami puji engkau dengan pujian-pujian yang baik, wala nakfuruka, dan kami tidak mengkufurimu, wa nu'minu bika, dan kami mengimanimu atau beriman kepadamu, wa nakhda'u laka, dan kami tunduk kepadamu, wa nakhla'u may yakfuruka, dan kami berlepas diri, kami meninggalkan dan berlepas diri dari siapa yang kafir kepadamu. Nah, ini penegasan, ya, ini cocok, ya, memang dibaca dalam doa kunut nazilah, karena kunut nazilah biasanya ketika ada orang-orang kafir yang menyerang atau membantai umat Islam, maka dikatakan wa nakhla'u man yakfuruk, ya, dan kami berlepas diri dari orang yang kufur kepadamu. Antum lihat, ini dinamakan doa kunut. Kira-kira yang mana bagian doa di situ? Berapa kira-kira bagian doa di situ? Itu pun tidak sharih, ya, tidak terlalu gamblang, tidak terlalu jelas dia adalah doa, tapi tersirat padanya doa, yaitu Allahumma, ya, inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Ya, juga bisa tadi, ya, wa narju rahmatak, ya, narju rahmataka juga bisa. Tapi selainnya adalah apa? Selainnya adalah puji-pujian kepada Allah dan penegasan tentang sikap kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, ikhwas sekalian, itu tidak harus selalu banyak permintaan kita, tapi kadang kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah cukup untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta. Karena pada hakikatnya tanpa kita bilang saja Allah sudah tahu apa kebutuhan kita. Maka, ya, jangan kita ketika doa langsung doa lalu lupa untuk memuji Allah dan menyebutkan sifat-sifat Allah yang mulia dan nama-nama Allah yang indah. Terakhir kita selesaikan tentang witir ini. Apa yang dibaca ketika kita selesai sholat witir, ya, apa yang dibaca ketika selesai sholat witir? Kalau kita selesai sholat wajib, kita baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu satu hadisnya itu, ya. Hadis yang satu itu hadis Tsauban yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam idan sarafa minas shalah astaghfara thalatha thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalau selesai salat wajib, itu salat itu dibaca istighfar 3 kali. Itu dibaca pada waktu salat wajib saja atau juga bisa salat sunnah? Ya. Ya.
Salat sunnah kecuali witir. Salat wajib tidak? Dibaca juga. Ya. Ya. Hukum asal kalau dibaca lafadznya, hadisnya dan peletakan hadis itu dalam buku-buku para ulama kita, maka jumhur ulama memandang itu dibaca pada waktu solat wajib. Bahkan ada yang mengatakan solat wajib saja, istighfar. Artinya setelah selesai solat wajib, kita istighfar 3 kali. Bagaimana dengan solat sunat? Tidak ada penegasan tentang solat sunnah, tapi insya Allah juga tidak mengapa. Ya, sebagian mengatakan tidak mengapa karena secara umum kalau kita selesai ibadah kita dianjurkan apa? Istighfar. Ya, jadi bukan sekedar alhamdulillah, bukan apalagi bangga diri, tapi ternyata yang paling dianjurkan adalah istighfar. Ya, bahkan menang saja dalam pertempuran atau menaklukkan kota Makkah dan tidak ada penaklukan yang lebih mulia daripada penaklukan kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, disuruh untuk istighfar. Dan para ahlul lail, orang yang rajin bangun salat lail, yang menghabiskan malamnya untuk ibadah, disuruh untuk wastaghfirullah. Kanu minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wal mustakfirina bil ashar. Ya, orang-orang yang ahlul lail itu kerja mereka justru istighfar. Ya, Allahul musta'an. Kadang kita begitu lalai di malam hari, banyak maksiat di siang hari, tapi sedikit sekali istighfar kita. Orang-orang yang rajin ibadah itu diperintahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Ya, orang yang selesai juga menjelang selesai ibadah hajinya disuruh untuk istighfar. Jadi istighfar dianjurkan dalam setiap kebaikan, selesai setiap kebaikan. Karena itu ulama juga mengatakan insyaallah tidak mengapa juga dibaca pada selesai solat sunnah, maka tidak mengapa dan tidak patut diingkari ketika dibaca juga istighfar setelah selesai solat sunnah. Namun yang paling jelas pada selesai solat wajib dan khusus untuk witir, ini jelas dalilnya. Solat sunnat witir jelas dalilnya bahwa yang dibaca adalah ini. Karena itu tidak perlu lagi istighfar. Kalau solat witir selesai maka tidak perlu dibaca ini, ya. Kalau selesai salat tarawih, ada yang biasa baca-baca juga itu. Ya. Salawat, ya. Iya. Nah, itu tidak kita ketahui juga, ya. Kita tidak ketahui dalil yang menjelaskan dibaca doa-doa yang dibaca atau zikir yang dibaca secara khusus setiap selesai witir. Namun selesai tarawih, ya, atau 2 rakaat. Yang ada adalah penghujungnya ditutup dengan witir dan dibaca ini. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dan kali ketiga, kali terakhir yang ketiga kalinya kita agak keraskan sedikit. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Jadi pertama kita baca biasa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Lalu kali ketiga Subhanal Malikil Quddus, dikeraskan sedikit. Ada tambahan dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan Imam Nasai dan disahihkan oleh sebagian ulama kita, tapi didhaifkan oleh sebagian ulama sebenarnya, yaitu Rabbil Malaikati war Ruh. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, lalu kita keraskan Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati war Ruh. Yang disepakati adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, agak keras yang ketiga kalinya. Adapun tambahan ada khilaf tentang kesahihannya, ya. Bagi yang mau menambah, insyaallah tidak mengapa. Sebagian ulama kita mensahihkannya dan sebagian menganggap hasan dan sebagian menganggap dhaif. Jadi kalau mau cukupkan dengan Subhanal Malikil Quddus saja maka sudah cukup, dan bagi yang mau menambah itu ada hadisnya walaupun diperselisihkan tentang kesahihannya. Adapun Subhanal Malikil Quddus, ya sekira jelas maknanya. Adapun Rabbil Malaikah
ya subhana maha suci, al-malik ya Allah Subhanahu wa taala, al-malik, al-quddus yang maha suci, dan rabbil malaikah, Rabbnya al-malaikah, war-ruh, apa itu ruh? Ya Jibril, ya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu war-ruh yauma yakumu ar-ruhu wal malaikah. Ya, jadi kadang dikebelakangkan Jibril, disebut dulu malaikat secara umum, lalu disebutkan Jibril secara khusus menunjukkan keutamaan Jibril, dan kadang Jibril disebutkan dulu secara khusus yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikah, ya, dan malaikat secara umum. Ini menunjukkan kemuliaan Jibril, bodilah pemimpin malaikat, ya. Nazala bihi ar-ruh al-amin, bahkan dalam Asy-Syu'ara dikatakan ar-ruh al-amin, yang sangat terpercaya, sangat terpercaya. Ya, ini ya khos kalian para asatidzah, para bapak-bapak dan ikhwas sekalian, wal akhwat, beberapa hal yang terkait dengan salat witir, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari, dan jangan sampai hal yang seperti ini hanya menjadi kebiasaan kita kalau bulan Ramadan saja, ya. Jadi jangan bilang masih lama bulan Ramadan, rindu sekali untuk mempraktikkan ini, ya. Jangan tunggu Ramadan, ya. Bisa setiap hari kita mengamalkan dikit-dikit dan doa yang seperti ini. Ya, sekira ini, tapi ada tadi mau dibagi. Ya, pertanyaan. Oh ya, silakan. Jadi yang penanya yang dikasih hadiah. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pekan lalu kita anda hadir? Pekan lalu kita anda hadir? Malam Kamis yang lalu sempat dijelaskan masalah ini. Oh, belum hadir. Iya. Oh iya. Jadi ya, kesimpulannya ada khilaf tentang masalah ini, dan kita sudah sebutkan, walaupun kita cenderung memilih ya bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Daraqutni dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kunut subuh hatta faraqad dunya, hadisnya lemah, ya, kelemahan Abu Ja'far al-Muadzin ar-Razi, dan bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih, ya. Tapi kalau ditanya apakah kita ikut kunut kalau imamnya kunut, ya kita katakan ini khilaf yang mu'tabar. Kan itu kalau Imam Ahmad, ya, beliau kalau ditanya gitu, beliau bilang saya ini sholat juga di belakang Imam Syafi'i, ya. Jadi difahami bahwasanya beliau ikut dengan Imam Syafi'i yang kunut juga, walaupun beliau memandang tidak disyariatkan. Dan begitu juga jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, walaupun mereka memandang tidak disyariatkan. Jadi kami sebutkan juga bahwa ada sebagian ulama mengatakan tinggal lihat maslahat dan mudarat. Ya, kalau kita anggap dia tidak disyariatkan, kalau tidak apa-apa, masyarakat tidak persoalkan kalau kita tidak ikut, maka tidak perlu, ya. Tapi kami lihat kebanyakan ulama kita, ya, sampai Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lainnya, kebanyakan memandang bahwasanya kita ikut dengan apa yang dilakukan oleh imam, walaupun kita tidak memandang bahwa itu disyariatkan. Karena ini termasuk khilaf yang mu'tabar, ya, dikenal, ya, dan ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Iya. Fadhal. Ya. Kita ya. Masya Allah. Ya. Oh ya, afwan. Biasanya yang menjawab yang dikasih, ini yang pertama, ya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.